Jadi Islam ini sangat menarik. Rasul waktu hijrah itu bulan Muharram atau bulan apa gitu Tan? Iya, perpindahan beliau hijrah secara tempat dari Makkah ke Madinah. Adapun Hijriyah adalah kita sekarang sudah berada di tahun 1443 Hijriah. Jadi Islam ini sangat menarik untuk dikaji, dipelajari. Semua alam raya kehidupan memang Allah ciptakan dengan sempurna, tak terkecuali berkaitan dengan pergantian hari, bulan, tahun. Islam lebih memilih dalam perhitungan bulan itu menggunakan bulan. Ya, berbeda dengan kalender Masehi yang menggunakan matahari sebagai perputarannya. Tetapi kalau dalam Islam matahari mau bulan sebenarnya dipakai dua-duanya. Ya, pakai dua-duanya. Kalau bulan itu untuk ibadah puasa, kalau matahari itu digunakan untuk ibadah sholat. Jadi kita ini oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, oleh agama kita diperintahkan kita ini supaya berinteraksi dengan alam. Alam ini ada yang mengatur, alam ini bergerak tidak sendiri, tapi ada yang memanage seperti itu. Nah kalau sekarang kan Tat, jelas nih Tat, kita udah masuk bulan Muharram tahun 1443. Nah Rasul waktu hijrah itu bulan Muharram atau bulan apa gitu Tat? Iya. Jadi satu hal yang menarik juga bahwa kalender Hijriyah ini sebenarnya nama-nama bulannya sejak zaman dahulu sudah ada. Nah, yang belum ada memang itu perhitungan tahunnya. Jadi Rasul itu lahir tahun gajah. Rasul itu hijrah tapi tidak disebutkan tahunnya. Hanya saja kata para ulama sejarah, beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu di bulan Safar. Bulan Safar, bulan 2. Di tanggal 27 malam Jumat. Beliau berjalan 3 hari sampai ke Gua Thur, kemudian melanjutkan lagi sampai ke Masjid Quba, ya. Dan kemudian sampai Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti perjalanan hijrah Rasul itu kurang lebih 2 pekan. 2 pekan dengan jarak tempuh 500 km dari Makkah sampai Madinah. Bulan Safar berarti hijrahnya ya. Terus itu korelasinya antara hijrah dengan hijriah apa? Ya, jadi hijrah itu Rasul dari Makkah ke Madinah. Perpindahan beliau hijrah secara tempat dari Makkah ke Madinah. Adapun Hijriyah adalah penyebutan tahun. Dikhususkan. Jadi ada kalender Hijriyah, ada kalender tadi Masehi. Kalau kalender Masehi ini sesuai dengan lahirnya Isa. Tetapi di Islam tidak menggunakan kelahiran Rasul sebagai perhitungan awal, tetapi melalui perhitungan hijrah. Jadi kisahnya begini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Abu Musa al-Asy'ari itu menerima surat dari Umar ibn Khattab. Tertulis bulannya, tapi tidak tertulis tahunnya. Sehingga ini bisa menjadi masalah. Ya, si penerima surat, si penerima instruksi. Kapan ini harus dilakukan ini? Tetapi tidak ada kemudian tahunnya. Sehingga terjadilah musyawarah di antara sahabat. Ada yang mengusulkan ya dimulai yaitu dari lahirnya Rasul. Disesuaikan sama lahirnya Nabi Muhammad. Tapi Islam kan punya prinsip. Islam punya metodologi beragama yang tidak mau sama dinilai campurkan. Sehingga Umar tidak setuju. Kemudian yang lainnya ada yang mengatakan bagaimana kalau kematian Rasul?
Wah, itu akan menyebabkan setiap tahun kita ini meratapi, ya kan? Ada juga yang ketika Rasul diangkat menjadi nabi, ya, dari saran-saran yang ada, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan bagaimana kalau dari hijrahnya Rasul. Nah, ini menarik, dari pendapat Ali ini menarik karena hijrah ini bisa dialami oleh Rasul, oleh para sahabat sebagai pelaku, juga oleh siapapun kita ini bisa hijrah kapan saja. Maka dari situlah kemudian Umar ibn Khattab menyepakati bahwa tahun itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrah ini suatu hal yang sangat bermanfaat. Hijriyah adalah perhitungan tahun, ya, perhitungan tahun di dalam kalender kita. Nah, ini menarik untuk kita kaji. Kemudian tadi kan Ustaz sudah jelaskan bahwa hijrah Rasul itu pada bulan Safar ya. Bulan Safar. Ya, tapi kenapa bulan-bulan di bulan Hijriah itu diawali dengan Muharram, Ustaz? Masya Allah, cakap pertanyaan antum, Mas. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa Rasul itu hijrah di bulan Safar. Pengambilan tahunnya pun kemudian dari hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hijrah Rasul ini menariknya di bulan Safar, ya, bukan di bulan Muharram. Tapi kenapa perhitungan itu kemudian dimulai dari bulan Muharram, tidak di bulan Safar? Jadi Umar berpendapat bahwa dimulai dari bulan Muharram itu agar gampang menyebar informasi-informasi penting ke kaum muslimin di penjuru dunia. Kenapa? Karena selepas musim haji. Iya. Ya, jadi informasi kan zaman dulu nggak ada YouTube, nggak ada media sosial seperti sekarang. Untuk mengumpulkan orang dan informasi tersampaikan itu kapan? Ya di ibadah haji. Di ibadah haji itulah kemudian disampaikan berita-berita besar misalkan, dan akan gampang permulaan, ya, awal tahun itu dengan bulan Muharram seperti itu. Cakapnya dengan bulan-bulan Hijriah ini memiliki makna-makna yang sangat menarik, ya, seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu memiliki makna yang sangat menarik. Punya arti yang sangat menarik. Muharram ini kan bulan yang diharamkan untuk melakukan perperangan, sehingga mereka itu menahan diri di 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Menahan diri, mereka tidak mengangkat senjata. Di bulan Safar inilah asifar 0. Kata para ulama, ada yang mengatakan di sini mereka menyiapkan lagi dari awal untuk peperangan, angkat senjata lagi. Siap-siap. Di bulan Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Rabi adalah bulan di mana bulan yang subur. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Nah, di bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah itu masa di mana kondisinya dingin. Jumadi itu ya tajammad, jadi membeku. Kondisinya agak sangat dingin. Baru nanti mulai masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan itu menarik untuk kita pelajari masing-masing. Karenanya ada catatan di Cianjur Kota Santri itu ada apa dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, semuanya kita bahas. Seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam.